Baiklah anak-anak, berjumpa kembali dengan Bu Ratna di pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur teks deskripsi. Baiklah, pertama adalah pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Ciri-ciri teks deskripsi ada 5. Yang pertama yaitu menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Yang kedua, melibatkan kesan indera atau gambaran objek secara jelas. Yang ketiga, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri. Yang keempat, bahasa bersifat baku dan ilmiah. Yang kelima, menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci. Kemudian kita akan bahas yang selanjutnya tentang jenis teks deskripsi. Teks deskripsi ada 3. Yang pertama, teks deskripsi subjektif. Yang kedua, teks deskripsi spasial. Yang ketiga, teks deskripsi objektif. Teks deskripsi subjektif yaitu suatu teks deskripsi yang dalam penggambaran objeknya berdasarkan atas kesan yang dimiliki oleh penulis paragraf tersebut, sehingga sifatnya sangat subjektif atau terkesan sebagai sebuah pendapat pribadi yang tidak berdasarkan fakta sebenarnya, karena pastinya dibumbui oleh pendapat-pendapat pribadi penulis. Yang kedua yaitu teks deskripsi spasial. Teks deskripsi spasial adalah teks deskripsi yang menjelaskan objek berupa benda, tempat, ruang, dan lain sebagainya. Sifatnya adalah menjelaskan keruangan suatu benda. Misal tempatnya di mana, kemudian di ruang apa, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah teks deskripsi objektif. Teks deskripsi objektif adalah teks deskripsi yang menjelaskan mengenai objek yang digambarkan secara apa adanya, berdasarkan keadaan objek yang sebenarnya, sehingga pembaca bisa membayangkan keadaan tanpa ada penambahan opini dari penulis itu sendiri. Jadi teks deskripsi objektif ini sifatnya adalah berkebalikan atau berlawanan dengan teks deskripsi subjektif. Baiklah, di sini adalah perbedaan teks deskripsi objektif dan subjektif. Di sebelah kiri adalah teks deskripsi subjektif, dan di sebelah kanan adalah teks deskripsi objektif. Jadi perbedaannya adalah ketika teks deskripsi subjektif itu ada kesan pribadi atau pendapat pribadi penulis yang ditambahkan dalam menjelaskan suatu objek. Namun pada teks deskripsi objektif, objek tertentu dijelaskan secara apa adanya tanpa ditambahkan dengan pendapat pribadi. Kemudian kita akan bahas tentang struktur teks deskripsi. Ada 3 struktur teks deskripsi. Yang pertama adalah identifikasi, yang kedua adalah deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah simpulan atau penutup. Selanjutnya, mari kita bahas satu persatu. Baiklah, pada bagian struktur identifikasi yaitu berisi gambaran umum objek berupa nama objek, pengertian,
sejarah, maupun alamat dari suatu objek. Kemudian di sini adalah contoh paragraf yang merupakan bagian dari struktur teks deskripsi, yaitu bagian identifikasi atau bagian struktur identifikasi. Jadi jelas ya, tadi menjelaskan nama objek, kemudian alamat objek, sejarah objek, dan gambaran umum objek. Jadi di sini yang diberikan warna merah ini adalah penanda bahwa paragraf ini merupakan bagian dari struktur identifikasi dalam sebuah teks deskripsi. Di sini membahas tentang tongkonan, yaitu sebuah rumah adat yang ada di masyarakat Toraja. Kemudian salah satu penanda bahwa teks ini merupakan bagian dari struktur identifikasi, yaitu ada ciri umum yang dijelaskan, yaitu rumah adat unik dan cantik. Ini merupakan gambaran umum dari bagian struktur identifikasi. Selanjutnya adalah deskripsi bagian. Dalam struktur deskripsi bagian berisi rincian bagian-bagian objek. Baiklah, di sini ada contoh bagian dari deskripsi bagian. Ini dua paragraf yang disajikan ini adalah sebuah contoh bagian yang masuk ke dalam struktur deskripsi bagian. Kalian bisa mencermati salah satu penanda yang menjadi ciri utama bahwasanya kedua paragraf ini adalah masuk ke dalam struktur deskripsi bagian. Itu ada di kalimat atau kata yang berwarna merah. Jadi dalam deskripsi bagian ini menjelaskan rincian-rincian dari struktur identifikasi. Kalau dalam struktur identifikasi ada gambaran umum, kalau di bagian deskripsi bagian ada rincian-rincian dari apa yang sudah dijelaskan pada gambaran umum di awal. Di sini dijelaskan bahwasanya rumah adat ini terbuat dari kayu yang bagus, kemudian terdapat hiasan, terdapat ukiran yang bermotif garis-garis lengkung. Kemudian kayunya itu ada terbuat dari kayu yang kokoh dan seterusnya. Kemudian struktur yang ketiga adalah simpulan atau penutup. Simpulan atau penutup berisi simpulan atau kesan penulis terhadap objek. Kemudian selanjutnya ada contoh paragraf yang masuk ke dalam struktur simpulan atau penutup. Nah, di sini tadi dijelaskan bahwasanya ada simpulan dan kesan dari penulis pada bagian struktur simpulan ataupun penutup. Nah, di sini kesan penulisnya kita bisa menandainya pada bagian kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Nah, ini adalah kesan penulis terhadap apa tadi? Terhadap tongkonan sebagai salah satu rumah adat di Toraja yang merupakan salah satu warisan budaya Indonesia. Baiklah, terima kasih telah menyimak penjelasan materi pada hari ini. Sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya.